Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Bukan selingkuh ya. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 rian Ramadan? Bukan haram, tahan dulu. Asan pi boleh kau pakai buka. Iya. Artinya apa? Kita orang Islam semestinya kalau dia amalkan nilai-nilai Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita kendalikan. Maka kalian yang suka ngambil barang haram, suka makan barang haram, jangan kau terlalu berharap bisa matimu dalam keadaan Islam. Ini yang rusak. Kenapa orang korup? Kenapa perampok uang negara? Hampir bisa dipastikan matimu kafir karena kau rugikan satu negara. Kalau kau tidak sholat, kau tobat, ngaku kepada Allah, insya Allah nak dampang kau puangi. Tapi kalau kau ambil uang negara, setelah kau tobat, Nabi bilang Tuhan, begini deh, kalau bahasa tak, oke mi pale, wak dampang kau, tapi lo kau yolok milok dampak kau pada merupa tahu ya romuala duina. Saya maafkan kau sebelum kau mati, tapi kau dulu minta maaf sama orang-orang yang kau telah ambil haknya, yang telah kau salah gunakan pajaknya, yang kau potong pajaknya tiap bulan, lalu kau salah gunakan itu pajak. Kau minta maaf dulu deh sama mereka. Maka ini ayat selalu diperdengarkan. Kenapa? Kalau kalian mau mati dalam keadaan Islam, kalian harus terbiasa jangan makan uang haram. Nih, satu, dua, yang saya mau sampaikan. Kemarin kan saya ini bolak-balik ke Jakarta 2 hari ini. Nabi sikap Pak Topan tadi hebat no pisikmu Pak Ustadz di. Bayangkan tadi kemarin subuh saya sholat di Bandung, sholat duha di Jakarta, duhur asar Makassar, isya Jakarta lagi. Ada kak lagi di sini. Tadi pagi saya berangkat, ada kak lagi sekarang di sini. Kemarin saya satu pesawat dengan seorang pengusaha. Ini pengusaha dengan anak dan istrinya, di bisnis semua duduk. Ibunya di belakang kelas ekonomi. Saya bilang pelajaran berharga buat saya. Pentingnya punya anak yang baik agamanya. Namo sogi anakmu, kode gaga mana de gaga gunana mbok macilaka ko mencajikan anak. Biar anakmu mentereng jabatannya, mentereng dia punya harta, tapi dia tidak punya agama, jangan kau harap itu kekayaannya anakmu kau bisa nikmati. Beda orang tua, kalau dia kaya raya, anaknya pasti ikut menikmati. Subhanallah, Allah beri kita pelajaran malam ini. Pak Taupan sekeluarga. Nah kasih private jet orang tua anak pulang. Harta bisa dicari, tapi kesempatan memuliakan orang tua itu jarang bisa ditemukan. Seorang pengusaha di Balikpapan sangat kaya, saya tanya. Dia bilang begini sama saya, Ustadz, andai saja boleh disuruh pilih, seluruh hartaku ini nak ambil Allah, yang penting bisa karena kasih ketemu saja ibuku yang sudah meninggal, biar 1 jam. Ambil semua hartaku Tuhan yang saya miliki, yang penting kasih ketemu kak dulu orang tuaku. Menyesal, kenapa? Waktu dulu belum kaya, dia tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Maka adik-adikku yang ada di tempat ini, kakak-kakakku yang ada di tempat ini, para politisi dan pengusaha orang kaya yang ada di tempat ini, sebelum ajal menjemput orang tua, bahagiakan orang tuamu. Dan alhamdulillah tidak ada orang bangkrut, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tuanya. Di tempat inilah menjadi contoh. Lihat Pak Topan, tidak ada sekolah, tapi beliau katakan tahu, tidak mengaku di sarjana di jasana. Iya toh, jangan aku bawa isu-isu politik, bukan isu politik ini. Iya toh. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki yang semua kita menginginkannya. Dan salah satu resepnya itu, saya yakin karena memuliakan orang tua. Maka adik-adikku sekalian, anaknya Pak Taupan, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan kau dapat di sisi Allah kalau kau sengsarakan orang tuamu. Ada orang setengah mati cari nafkah, dia dapat itu nafkah, dia dapat dikasih oleh Allah persembahan apa yang dia mau, tapi dia tidak punya ketentraman jiwa. Kenapa? Orang tuamu kau sengsarakan. Bagaimana caranya kau mau bisa tega kau lihat orang tuamu kena ekonomi, kamu berbisnis?
Saya tidak bersangka-sangka. Biasanya kejadian begitu kalau menantu juga kurang ajar. Mau mi anaknya, apa datang istri? Apa tonseng? Solid pagat tuh, nah bisa jadi di belakang. Dapat suami yang takut sama istrinya, si kenal lalu. Tapi Ibu Amalia alhamdulillah. Nah biar mau kita suami kalau istri tak pan rasu-rasu, ndak ton jalan pak. Apalagi kalau Nabila mi pilih mako, mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih dong? Mana bisa dipilih antara istri dan mama, sama-sama penting. Saya tanya gini, jangan ki marah-marah ibu. Nah, saya tanya ki, saya cinta ki supaya masuk ki surga sama-sama. Pernah ki rasakan namanya hamil toh? Pernah? Enak enggak? Menderita 9 bulan. Pernah kita rasakan bagaimana melahirkan? Tapi kalau orang kaya sekarang bisa minatur tanggalnya. Nabila mami. Iya toh? Tapi kalau melahirkan secara normal, Allah kasih apresiasi seperti dijelaskan Ustaz tadi, mati syahid pahalamu. Ibu pernah merasakan menyusui? Apalagi waktu na tumbuh gigina toh? Oh male, oh, no koka. Nu tinju tidak ada. Kau tinju, kurang ajarin kau gigi kak. Ndak, na buju itu kasih. Lepas kau na. Siang anak-anak, malam jantung makiriwu bapak-bapak. Iya toh? 3 inilah yang ditanggung seorang perempuan dan tidak bisa dipikul seorang laki-laki. Sehebat apapun fisiknya laki-laki Pak Jim, yang otot-ototnya sampai seperti pahanya di pinggap anunya tangannya, dia tidak bisa memikul namanya hamil. Kita paling laki-laki menderita ketika istri tak ngidam. Apa doanya berhenti ngidam istri Ustaz? Ngidam apa istri tak? Nah bilang nanti dia bisa karena lihat tidur. Nanti dia bisa tidur kalau nak lihat di atas lemari. Oh malik. Aku bilang, jadi kalau mau tidur jam 10 Ustaz, nah suruh naik di atas lemari. Aku bilang, berhenti kau nak kerjai kau itu. Paling itu kalau ngidam. Paling kita laki-laki stres kalau dia melahirkan. Bolak-balik kita di depan pintu, tapi masih sempat merokok. Perempuan melahirkan pertaruhannya, kalau tidak setengah mati sekalian. Menyusui. Ini 3 sehebat pun laki-laki tidak bisa dia tanggung. Makanya pantas ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu mengandung. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu melahirkan. Setelah itu siapa Rasul? Ibumu menyusui. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Jangan lagi salah paham ah? Salah paham ngasih minne. Betul gitu kau dulu. Apa kau poligami nama istrimu saja pegang remote kontrol tidak bisa mengkambeki. Iya. Ibumu, bapakmu. Kenapa? Karena 3 kali penderitaan perempuan yang tidak bisa ditanggung kita laki-laki. Maka aneh, saya tidak masuk di akalku kalau ada menantu dia suruh suaminya pilih antara istri sama mertua. Bagaimana ceritanya? Nah pernah aku rasakan itu melahirkan. Saya tanya ke dulu ibu, jawab saya nah. Bu, siapa yang lahirkan anak tak? Mamanya. Siapa yang mengandungnya? Mamanya. Siapa yang menyusuinya? Dulu waktu kecil. Mamanya. Siapa yang sekolahkan? Mamanya. Siapa yang didii? Mamanya. Sekarang siapa yang terima gaji nasominu? Istrinya. Kalaupun nak kasih mamanya ada sembunyi-sembunyi itu kodong. Sembunyi mak sembunyi. Nanti ini bisa nanti cepat kon bikin. Kalau begini sifat ibu sama mertua tak jamaki haram. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, saya Ustaz nih. Ya. Pernah tongku rasakan begitu. Maksudnya apa? Dijadikan pemimpin pengganti. Tapi semua punya kelebihan ya. Jangan lagi bapak-bapak banding-bandingkan ulama. Oh kalau ini ceramah begini, kalau begini. Memangnya kalian ini tim hakim. Ya, dengarkan saja. Semua ulama itu baik, semua penceramah baik dengan versi dan tata cara masing-masing. Saya dibully di medsos dan hari ini saya jadikan status di IG saya. Ustadz ini kenapa kalau ceramah hanya ceramah lucu saja, kasih ketawa-ketawa saja. Dibully saya di Facebook. Saya bilang, ya minimal saya kasih gembira-gembira, kasih ketawa umatnya Rasulullah supaya mereka terhibur. Mudah-mudahan hiburan itu dia tidak mencari maksiat untuk cari hiburan.
Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini pelajaran di tempat ini, muliakan orang tua. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Anak-anak kita inilah yang mesti diturunkan kembali tata cara memuliakan orang tua. Zaman boleh berubah, masa boleh berganti, tapi akhlak kepada orang tua tetap standarnya tidak boleh berubah. Zaman kita kecil dulu, ajak mojek nama bicara kasar otomatata. Jangan bicara kasar sama orang tua. Dilihat saja matanya, itu kita sudah dianggap anak kurang ajar. Nah sekarang anak-anak pelototi matanya mamanya. Kita dulu kalau mau makan, pulang sekolah jalan kaki kita pulang. Sampai di rumah, mau makan buka, apa langsung bilang mama, hehehe, jangan kau dulu makan nak. Dosa kau kalau sisa tangannya kau kasih bapakmu. Sehingga anak-anak dulu meskipun tidak terlalu brilian, tidak cerdas, tidak cakep, tidak gagah, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Mereka memuliakan orang tua. Dan itu standar Quran. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, maafkan saya. Titiplah itu anak-anak kita sekarang, perbaiki agamanya, perbaiki akhlaknya. Karena demi Allah, begitu bapak ibu meninggal, anak yang kita harapkan. Pak Taupan dan keluarga ketika wafat ibunya, sangat yakin bisa dikembalikan sehari. Saya tidak mau kasih tahu karena takut tersinggung. Waktu pertama saya bilang, dalam hatiku tidak mungkin bisa pulang 1 hari. Cerita itu. Omnya saja Jokowi 4 hari baru pulang, masih presiden waktu itu. Apalagi Pak Taupan, siapa yang kenal di sana? Apa yang berat di sana, Bu? Tanda tangannya namanya gubernur. Itu karena gubernur. Kalau gubernur bukan pilkada di Dapa, keturunan raja. Pima kok kasih bangun nih? Siapa mau kasih bangun kalau tidur nih? Ada kira-kira pegawainya pergi ketok pintunya? Beda sama kita Pak Walita atau Pak Gubernur tak. Ada darurat bisa ditelepon, Pak, orang meninggal ini. Tunggu mak. Raja, sultan bisa kasih begitu? Tidak mungkin.